Hai teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang dampak sistem pendidikan zonasi dan penghapusan ujian nasional terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Nama saya Hengki Anang Wijaya, saya dari Prodi Computer Science di Binus University. Langsung saja, latar belakang dari masalah ini adalah di tahun 2017 itu pemerintah dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia dan kualitas sekolah yang ada di Indonesia, pemerintah menghapuskan sekolah unggulan atau sekolah favorit dan menggantinya dengan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi ini harapannya semua sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang sama, yaitu kualitas yang bagus seperti itu. Nah, terus di tahun 2020 pemerintah juga menghilangkan ujian nasional, menggantinya dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini tujuannya untuk mengevaluasi sekolah-sekolah atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan akan terus meningkatkannya seperti itu. Jadi, kalau ujian nasional itu lebih berfokus pada evaluasi pembelajaran siswa, kalau asesmen nasional lebih ke sistemnya, sistem pendidikannya seperti itu. Nah, kemudian juga pemerintah meningkatkan juga dari yang tadi kurikulumnya lebih berfokus pada hafalan, ditingkatkan lagi, jadi pembelajaran lebih akan berfokus pada pemikiran atau pola pikir yang kritis seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih dampak sistem pendidikan zonasi ini di berbagai daerah seperti apa. Nah, kemudian bagaimana pengaruh penghapusan ujian nasional terhadap motivasi belajar siswa. Terus, apa sih tantangannya yang dihadapi oleh sekolah dan guru dalam menerapkan sistem zonasi? Dan juga apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era tanpa ujian nasional ini? Nah, setelah kita cek di lapangan, itu hasil temuan kita seperti ini. Jadi, prestasi akademik ternyata turun. Itu salah satunya dikarenakan di bagian sistem zonasi sekolah ini ternyata terdapat beberapa hal yang negatif, yaitu adanya orang tua yang memalsukan tempat tinggal demi mendapatkan sekolah yang mungkin memiliki kualitas yang bagus seperti itu. Nah, ada juga ditemui fasilitas sekolah itu ternyata memang tidak merata seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap sekolah seluruh Indonesia itu sama seperti itu. Nah, di sini juga kita temui lingkungan kurang kompetitif di sekolah tersebut karena isinya adalah orang-orang yang cuma di area sekolah itu, seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian pola pemikiran kritis, itu ternyata menimbulkan beban di guru itu terasa agak berat seperti itu. Dan juga siswa-siswa yang kami temui itu ternyata motivasi belajarnya menurun seperti itu. Nah, untuk asesmen nasional sendiri itu ternyata memiliki dampak yang kurang bagus di siswa, yaitu tidak ada standar capaian siswa. Dan kemudian banyak sekolah-sekolah yang ingin meluluskan siswanya atas dasar sekolahnya supaya kelihatan bagus di mata asesmen nasional seperti itu. Dan juga kita ditemui juga di bagian orang tua dan masyarakat ini ternyata minim perannya dalam proses pendidikan siswa seperti itu. Dan juga di lingkungan masyarakat sendiri kurang adanya program belajar yang mungkin kondusif di masyarakat seperti itu. Nah, dari yang hasil temuan kita tadi, kita menawarkan solusi, yaitu edukasi tidak hanya untuk siswa. Jadi kita juga ingin mengusulkan, yaitu edukasi ini bisa diperuntukkan untuk para orang tua dan masyarakat juga.
Jadi tujuannya agar supaya kita membentuk sistem yang ada di masyarakat yang arahnya itu memberikan pendidikan yang berkualitas. Jadi nantinya bakal melahirkan siswa atau generasi penerus yang berkualitas juga seperti itu. Nah, kita temui tadi beberapa pelanggaran integritas juga. Nah, di sini kita juga perlu adanya sosialisasi atau menekankan lagi betapa pentingnya integritas ini kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sistem pendidikan ini. Jadi kalau dari sistemnya sendiri tidak berintegritas, maka akan melahirkan siswa yang mungkin kurang berkualitas juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita akan mengusulkan untuk mengaplikasikan deliberate practice dalam proses pendidikan. Jadi tadi kalau yang kita temui di lapangan itu ternyata ada beberapa sekolah yang hanya ingin meluluskan saja, yang dia itu artinya tidak mungkin memandang remeh kegagalan dari suatu siswa. Dan dari pembelajaran yang akan melewati beberapa kegagalan, yaitu namanya juga belajar kan ya. Jadi yang penting belajar dan belajar dari kesalahan seperti itu tuh. Jadi diharapkan dengan mengaplikasikan deliberate practice ini, siswa akan mempunyai pengetahuan yang lebih dalam mengenai suatu hal yang dia pelajari seperti itu. Nah, mungkin untuk tadi solusi yang kita tawarkan ya, untuk refleksi pribadi sendiri, sebenarnya untuk PR pendidikan yang ada di Indonesia ini membutuhkan peran dari banyak pihak, tidak hanya siswa dan guru, namun semua pihak perlu terlibat untuk membuat sistem yang memang kondusif dan berkualitas untuk para siswa atau generasi muda. Jadi semua pihak yang ada di sini akan terlibat dalam proses ini gitu. Jadi dengan kita melahirkan masyarakat yang berkualitas, kita akan melahirkan sistem pendidikan juga yang berkualitas untuk generasi penerus bangsa, seperti itu. Nah, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk beberapa feedback silahkan di komen di bawah ya guys. Terima kasih banyak, sampai jumpa.